Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Rahmadani, NIM 1825120, Manajemen 5C, Kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan UAS Teknopreneur 4, dosen pengampu mata kuliah Purwantoro SE MSI. Judul ide bisnis kelompok kami yaitu MAMI, martabak mini. Soal yang pertama, jelaskan apa yang membedakan produk Anda dengan pesaing. Jawabannya, yang pertama, ide bisnis produk kelompok kami memiliki 3 macam adonan, yaitu original berwarna putih pucat, black berwarna hitam dari tepung ketan hitam, dan juga green berwarna hijau dari daun pandan atau daun suji, yang membuat adonannya lebih berwarna. Kebanyakan martabak dan martabak mini pada umumnya adonannya cuma original berwarna putih pucat, yang membuat enak terdapat pada toppingnya. Jadi martabak mini dari kelompok kami ini mempunyai rasa enak pada adonan dan juga pada toppingnya. Yang kedua, martabak pada umumnya menyajikan topping yang identik dengan varian rasa manis saja. Jadi martabak mini dari kelompok kami ini memberikan inovasi pada rasanya, yaitu dengan varian rasa gurih yang mana dengan topping sosis, abon, keju mayones, saus pedas manis. Itulah yang membedakan martabak mini kelompok kami dengan martabak mini lainnya. Soalnya kebiasaan masyarakat memiliki hobi membeli jajanan yang berubah-ubah, yang biasanya membeli martabak dengan rasa yang manis, kemudian mereka ingin mencoba martabak mini dengan rasa yang berbeda, yaitu rasa gurih. Jadi kami memberikan varian rasa kepada martabak mini kami sesuai dengan selera konsumen. Jadi dari kedua poin tersebutlah yang membedakan martabak mini kelompok kami dengan martabak mini lainnya. Martabak mini kelompok kami memiliki keunggulan pada adonan dan inovasi pada varian rasa dan toppingnya. Baiklah, soal nomor 2. Apakah produk Anda memiliki hal yang membedakan sehingga patut dipertahankan? Jawabannya, ya tentu. Setelah kami survei di beberapa tempat martabak mini yang ada di Rokan Hulu, semuanya hampir sama, yang mana martabak biasa pada umumnya identik dengan rasa manis seperti topping biasa pada martabak umumnya serta adonan yang original. Jadi, yang membedakan martabak mini kelompok kami dengan pesaing martabak mini lainnya, yaitu martabak mini kelompok kami tidak hanya menyediakan rasa yang manis saja, tetapi juga menyediakan atau menawarkan rasa terbaru dengan rasa gurih dengan topping sosis, abon, dan mayones, keju, saus pedas manis, serta dengan adonan yang berbeda seperti original, black, dan juga green, yang membuat adonan menjadi lebih berwarna. Itulah yang membedakan, dan cita rasa patut untuk dicoba, patut juga untuk dilanjutkan, ataupun patut untuk kita coba menjadi ide bisnis, sebab kita tahu kebiasaan masyarakat yang terbuka dengan hal-hal yang baru. Jadi tidak ada salahnya kami mengembangkan martabak mini dengan varian rasa dan topping yang baru di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, untuk soal nomor 3, jelaskan pada segmen mana ide bisnis Anda ini. Jawabannya, jadi untuk segmentasi atau pengelompokan target pasar dari ide bisnis kelompok kami, yaitu kami menawarkan untuk semua usia atau semua kalangan, dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bisa untuk mencoba mencicipi martabak mini ini. Seperti itu segmentasi dari ide bisnis kelompok kami. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan bagaimana cara agar Anda dapat mencapai target pasar pelanggan dengan biaya marketing niche secara efektif. Jawabannya,
Jadi di sini kami menggunakan marketing Mishek dengan cara promosi di sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Dan tentunya kami menggunakan metode mouth to mouth, mulut ke mulut, dan kami juga berencana ingin membuat sebuah banner, dan banner tersebut akan kami pampang di depan stand penjualan kami agar calon pembeli bisa melihat apa sih produk ini dan apa saja menu yang ada di produk ini. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan bagaimana Anda bisa membuktikan kelangsungan ide Anda dengan cepat dan murah. Jawabannya, jadi yang membuat kami yakin dengan ide bisnis kelompok kami atau keberlangsungan ide bisnis kami, yang pertama, martabak adalah sebuah makanan yang telah eksis dari atau sejak dulu hingga saat ini. Di mana-mana kita bisa menemukan penjual martabak. Akan tetapi untuk martabak mini kita sangat jarang untuk menjumpai penjualan martabak mini. Apalagi di Rokan Hulu. Saat kami mengadakan observasi langsung bersama kelompok kami menemukan penjual martabak mini itu di daerah Pasir Pengarayan. Di daerah Pasir Pengarayan ada 3 tempat penjualan martabak mini. Namun di Ujung Batu satu pun tidak ada untuk penjual martabak mini. Oleh karena itu, kami menentukan lokasi ingin membuka usaha martabak mini itu di daerah Ujung Batu. Sebab di sana belum ada penjual yang menjual martabak mini. Oleh karena itu, inilah yang membuat kami yakin untuk membuktikan keberlangsungan dari ide bisnis martabak mini kelompok kami. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, jelaskan bagaimana tentang keuangan atau proyeksi keuangan dalam ide bisnis Anda. Jawabannya, baiklah, akan saya jelaskan. Untuk memulai sebuah usaha tentunya memerlukan uang atau modal. Oleh karena itu, perlu identifikasi tentang proyeksi keuangan dalam ide bisnis tersebut. Jadi, ide bisnis martabak mini ini memerlukan modal awal yang mana diperlukan untuk membeli sebuah gerobak atau kontainer, peralatan masak, peralatan adonan, dan juga memerlukan bahan baku dan lain sebagainya. Jadi untuk gerobak atau kontainer itu membutuhkan biaya sebesar Rp2.500.000. Itu masih biaya gerobak atau kontainer yang biasa. Dan juga untuk peralatan memasak kita membutuhkan biaya Rp2.000.000 untuk membeli loyang, sendok, dan segala macamnya. Dan untuk peralatan adonan seperti baskom, mixer, dan lain sebagainya membutuhkan biaya Rp600.000. Dan juga untuk peralatan atau perlengkapan dagang seperti kotak, plastik, dan lain sebagainya memerlukan biaya Rp700.000. Dan juga biaya tak terduga tentunya membutuhkan Rp250.000. Jadi total modal awal yaitu berjumlah Rp6.050.000 untuk membuat usaha martabak ini. Tentunya setelah modal awal dapat, kita langsung ke biaya operasional. 1 bulan untuk bahan baku, 1 kali menjual ataupun sekali penjualan, yaitu kita membutuhkan modal Rp250.000 untuk membeli bahan adonan dan toppingnya. Rp250.000 untuk per hari dikalikan 30 hari yaitu Rp7.500.000. Dan juga di sini kita menghabiskan 1 tabung gas LPG 3 kg 1 hari dengan gas LPG 3 kg yaitu Rp25.000.
dikali 30 hari, yaitu kita membutuhkan 750.000. Jadi total biaya operasional untuk 1 bulan yaitu 8.250.000. Setelah kita dapatkan modal awal dan biaya operasional 1 bulan, di sini kita bisa mencatat beberapa target ataupun beberapa pendapatan kita dalam 1 hari, bahkan kita hitung untuk 1 bulannya. Jadi dalam 1 hari martabak mini bisa habis sebanyak 150 buah martabak mini dengan harga 2.500 per buah martabak mini. Jadi 1 hari bisa mendapatkan 375.000, dan jika dikali dalam 1 bulan 375.000 dikali 30, jadi dapatlah 11.250.000 pendapatan dalam 1 bulan. Pendapatan kotor. Jadi setelah dicari agar mendapatkan laba bersih 11.250.000 dikurang 8.250.000, dapatlah laba bersih 3 juta rupiah. Dengan pendapatan bersih atau laba bersih berjumlah 3 juta rupiah dalam 1 bulan, maka untuk mengembalikan modal awal sebesar 6.050.000 rupiah. Jadi kita hanya membutuhkan waktu 2 bulan saja. Selanjutnya untuk soal nomor 7, jelaskan seperti apakah profil calon pelanggan Anda. Jawabannya, dari jawaban sebelumnya kami sudah menjelaskan bagaimana segmentasi pasar dari produk kami, yaitu untuk semua kalangan seperti anak-anak, remaja hingga dewasa bisa untuk mencicipi martabak mini ini. Akan tetapi untuk profil calon pelanggan kami targetkan untuk anak-anak muda yang sering memberikan hadiah untuk orang tuanya, pasangannya, dan sahabatnya, yang mana martabak ini bisa juga untuk menjadi rekomendasi yang seperti seperti kue ulang tahun dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 8, jelaskan perhitungan berapa lama bisnis, bisa produk maupun layanan Anda bisa hidup atau punya lifetime di pasar. Jawabannya, sebelumnya kita harus mengetahui setiap usaha itu ada rezekinya masing-masing. Cuman tidak ada salahnya kita mencoba dengan menggunakan teori-teori yang ada agar usaha yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar, bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi untuk produk martabak mini ini, setelah kami melakukan perhitungan dengan modal awal 6.050.000, itu bisa kembali dalam waktu 2 bulan saja. Untuk itu mengembalikan modal awalnya, namun itu belum bisa dikatakan normal, sebab itu hanya mengembalikan modal awal saja. Jadi kalau kami memperhitungkan berapa lama bisnis atau produk maupun layanan Anda bisa hidup atau punya lifetime di pasar, kami menargetkan dalam waktu 4 bulan. Sebab setelah modal awal kami kembali, setelah itu kami akan membuat beberapa promo yang mana biasanya 2.500 per buahnya, kami akan membuat 10.000 bisa mendapatkan 5 buah martabak mini. Ataupun untuk pelanggan tetap kami akan memberikan sedikit bonus agar pelanggan kami semakin banyak, dan ketika pelanggan semakin banyak, disitulah sebuah produk atau sebuah ide bisnis bisa hidup atau mempunyai lifetime di pasaran. Baiklah, untuk soal nomor 9, jelaskan bagaimana tahapan dengan mengeksekusi ide bisnis Anda. Jawabannya, jadi untuk tahapan mengeksekusi ide bisnis, tentunya yang pertama kami membutuhkan sebuah modal yang telah dirangkum tadi, yaitu modal awal dan juga modal operasional.
Setelah modal kami dapatkan, kami akan memulai untuk menentukan lokasi penjualan, dan lokasi penjualan ini sudah kami tentukan, yaitu di daerah Ujung Batu, tepatnya di Jalan Lintas Pasir Pengarayan, Ujung Batu dan Pekanbaru. Di situ terdapat beberapa penjual berbagai macam makanan, dan rencana kami akan membuat stand khusus di daerah tersebut. Karena setelah kami survei, tidak ada penjual yang menjual martabak mini atau pesaing usaha yang sejenis pada daerah tersebut. Setelah modal kami dapatkan, lokasi sudah kami tentukan, maka kami langsung mengeksekusi ide bisnis dari kelompok kami ini. Baiklah, untuk soal terakhir, soal 10, jelaskan apakah bisnis Anda siap menghadapi pesaing bisnis. Jawabannya, kami siap, sebab setiap pembisnis pasti akan mengalami yang namanya kegagalan dan pasti juga akan mengalami keberhasilan. Dan di sini kami sebagai pembisnis pemula atau mahasiswa teknopreneur Universitas Pasir Pengarayan, kami diajarkan bagaimana menghadapi situasi dalam menghadapi pesaing-pesaing pembisnis sejenis, diantaranya mata kuliah teknopreneur ini. Setelah kami survei ke pedagang-pedagang sejenis, mereka hanya menggunakan adonan yang original saja. Dan di sini kami mahasiswa teknopreneur, kami mengambil sebuah inovasi dari sebuah perubahan dengan menawarkan 3 adonan yang berbeda, diantaranya original, black, dan juga green. Yang mana setelah kami melakukan wawancara kepada penjual martabak mini, setelah kami tanyakan bagaimana dengan penjualan yang Bapak lakukan, mereka berjualan kurang lebih beberapa tahun sampai sekarang ini masih berjualan, yang artinya di situ ada peluang, ada minat masyarakat. Apabila sebuah usaha kurang ada peminatnya, tidak mungkin usaha tersebut masih tetap berjalan sampai saat sekarang ini. Jadi, yang membuat kami yakin, kami ingin membuka lapak produk ide bisnis kelompok kami ini di Ujung Batu, yang mana di daerah Ujung Batu pesaing bisa dikatakan kurang. Yang menjadi pesaing kami hanya penjual martabak manis biasanya. Jadi untuk martabak mini belum ada yang menjual martabak mini di sana. Jadi membuat kami lebih yakin siap untuk bersaing dengan pesaing bisnis lainnya. Baiklah, mungkin itulah jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Teknopreneur 4 Bapak Purwantoro SEMSI. Jika ada salah kata dalam penyampaian jawaban saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.